Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Robbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya dan kawan-kawan saya akan sedikit sharing kepada kalian yang sedang menonton video kami. Saya dan kawan-kawan saya akan sedikit sharing tentang materi balance score. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Rifki Ali. Saya persilahkan. Materi pertama ialah tentang konsep dasar balance scorecard. Konsep balance scorecard atau biasa disingkat BSC dikembangkan dan diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992 untuk membantu akuntan manajemen memberikan lebih banyak informasi tentang keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi. Dengan menerapkan balance scorecard, akuntan manajemen dapat melakukan lebih dari memprediksi keuntungan atau memberikan informasi untuk keputusan tentang harga produk atau membeli peralatan baru. Balance scorecard juga memberikan informasi untuk membantu manajer dan investor menilai seberapa dekat perusahaan bergerak mencapai berbagai tujuan dan sasarannya. Balance scorecard merupakan sistem manajemen strategis yang menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tujuan dan ukuran operasionalnya. Balance scorecard adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Balance scorecard adalah salah satu alat manajemen yang terbukti telah membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Balance scorecard terdiri dari dua kata. Yang pertama kartu skor atau scorecard, dan yang kedua berimbang atau balance. Kartu skor di sini adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja perusahaan. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Melalui kartu ini, skor yang hendak diwujudkan perusahaan di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja perusahaan diukur serta berimbang dari dua aspek keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang maupun internal dan eksternalnya. Kedua, keseimbangan atau balance di sini menunjukkan pada adanya kesetimbangan pada perspektif-perspektif yang akan diukur antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan sebagai berikut. Yang pertama, perspektif pelanggan, yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana customer memandang perusahaan. Yang kedua, perspektif internal, untuk menjawab pertanyaan pada bidang apa perusahaan memiliki keahlian. Yang ketiga, perspektif inovasi dan pembelajaran, untuk menjawab pertanyaan apakah perusahaan mampu berkelanjutan dan menciptakan value. Selanjutnya, perspektif keuangan, untuk menjawab pertanyaan bagaimana perusahaan memandang pemegang saham. BSC memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki sistem strategi manajemen tradisional. Strategi manajemen tradisional hanya mengukur kinerja organisasi dari sisi keuangan saja dan lebih menitik beratkan pengukuran pada hal-hal yang bersifat tangible. Namun, perkembangan bisnis menuntut untuk mengubah pandangan bahwa hal-hal intangible juga berperan dalam kemajuan organisasi. BSC menjawab kebutuhan tersebut melalui sistem manajemen strategi kontemporer yang terdiri dari 4 perspektif. Keunggulan pendekatan BSC dalam sistem perencanaan strategis adalah mampu menghasilkan rencana strategis yang memiliki karakteristik sebagai berikut.
Yang pertama, komprehensif. Yang kedua, koheren. Yang ketiga, seimbang. Dan yang keempat, terukur. Dan yang terakhir, pengukuran kinerja. Perusahaan yang menggunakan pendekatan kinerja tradisional di era perekonomian saat ini sudah tidak efektif karena hanya menilai dari segi keuangan, sedangkan kondisi pada non-keuangan belum terpenuhi dan tidak difokuskan penyebab dan dampaknya untuk kelangsungan perusahaan. Balance scorecard merupakan suatu skor yang digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seorang di masa depan. Dan untuk mencatat skor hasil kinerja yang sesungguhnya dicapai oleh seseorang berdasarkan pengalaman dalam perusahaan yang mengimplementasikan balance scorecard itu sendiri. Diketahui bahwa terjadi perbaikan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena seluruh karyawan di dalam perusahaan mengerti secara jelas bahwa aktivitas yang mereka lakukan berpengaruh terhadap keberhasilan atau pencapaian visi, misi, serta strategi perusahaan. Kaplan dan Norton pada tahun 1992 menyatakan bahwa strategi yang berhasil itu mencakup 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan, yaitu menggunakan menggunakan ukuran kerja keuangan seperti laba bersih dan pendapatan. Yang kedua, perspektif pelanggan, yaitu mempertimbangkan kepuasan pelanggan dan beberapa baik perusahaan bersaing melawan pelanggan pesaingnya dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal, yaitu mempertimbangkan beberapa baik perusahaan mengembangkan, memproduksi, menyerahkan produk dan jasa. Yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, mengevaluasi kemampuan karyawan untuk berubah dan melakukan perbaikan diri. Scorecard memiliki beberapa kegunaan, yaitu untuk mengklarifikasi dan menghasilkan konsensus tentang strategi, menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi perusahaan, mengaitkan beberapa tujuan strategi dan sasaran jangka panjang dan anggaran tahunan, mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategi, mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan memperbaiki strategi itu sendiri. Pada dasarnya, pengembangan balance scorecard baik pada sektor swasta maupun publik diwujudkan untuk memberikan kepuasan bagi para pelanggan. Cuman perbedaannya dapat dilihat dari tujuan maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan saja. Penerapan balance scorecard pada sektor bisnis dimaksudkan untuk meningkatkan persaingan, sedangkan untuk sektor publik lebih menekankan pada visi, misi, pencapaian itu sendiri. Perbedaan manajemen tradisional dan balance scorecard itu ada beberapa perbedaan. Untuk manajemen tradisional itu pengendaliannya melalui anggaran, terus berfokus pada fungsi-fungsi dalam organisasi, terus mengabaikan pengukuran kinerja atau pengukuran kinerja dilakukan secara terpisah. Terus yang terakhir, informasi fungsionalnya itu tunggal. Untuk manajemen balance scorecard, umpan balik dan pembelajaran, berfokus pada tim fungsional silang. Pengukuran kinerja tentang terintegrasi yang dilakukan berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir, informasi fungsional silang dan disebarluaskan ke seluruh fungsi dalam organisasi. Oke, baik, selanjutnya itu sejarah perkembangan balance scorecard. Kaplan dan Norton mulai pada tahun 1992 mengembangkan konsep pengukuran kinerja yang dikenal dengan balance scorecard atau yang lebih singkatnya BSC sebagai koreksi atas berbagai kelemahan untuk kinerja finansial.
Balance scorecard pertama kali dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton dalam bukunya yang berjudul Translating Strategy Innovation, The Balance Scorecard. Pada awal tahun 2000, Balance Scorecard tidak hanya lagi dimanfaatkan oleh personil, manajemen, dan karyawan saja. Untuk mengelola perusahaan, Balance Scorecard memberi kerangka yang jelas bagi seluruh personel untuk menghasilkan kinerja keuangan melalui perwujudan berbagai kinerja non-keuangan juga. Penggunaan teknologi informasi telah mendukung penerapan Balance Scorecard untuk dikomunikasikan seluruh personel sehingga dapat dilakukan koordinasi dalam mewujudkan berbagai sasaran strategik juga. Perusahaan yang telah ditetapkan Balance Scorecard pada tahun 2006 mulai dikembangkan mengintegrasikan dua metode, yaitu yang pertama metode manajemen strategi berbasis Balance Scorecard dan metode pengelolaan kinerja personil. Manfaat dan keunggulan Balance Scorecard. Balance Scorecard memberi manfaat bagi organisasi dalam beberapa cara. Yang pertama, menjelaskan visi organisasi. Yang kedua, menyelaraskan organisasi untuk mencapai. Yang ketiga, mengintegrasi perencanaan strategis dan alokasi sumber daya. Yang keempat, meningkatkan efektivitas manajemen dengan menyediakan informasi yang tepat untuk mengarahkan perubahan. Selanjutnya, 4 keunggulan yang diperoleh perusahaan dengan menerapkan Balance Scorecard. Yang pertama ada komprehensif, yang kedua ada koheren, yang ketiga ada seimbang, dan yang terakhir terukur. Selanjutnya evolusi pemikiran Balance Scorecard. Kaplan dan Norton menjelaskan bahwa BSC digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Kaplan dan Norton memperkenalkan 4 perspektif. Yang pertama perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, dan yang terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Setelah pemikiran Kaplan dan Norton yang menjadikan BSC sebagai sistem baru pengukuran kinerja, BSC mengalami evolusi atau perkembangan pemikiran sampai saat ini. Terdapat 3 pemikiran penting tentang hasil riset yang menunjukkan adanya perubahan kinerja atau pemikiran BSC. Studi pertama dilakukan oleh Lip Salteno. Studi mereka berdua bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik BSC atau ukuran umum untuk banyak unit versus untuk unit tertentu terhadap evaluasi atasan atas kinerja unit. Studi tersebut menjelaskan bahwa ukuran umum atau Common Workwear Division, sedangkan ukuran unik atau Unique Measures adalah ukuran BSC yang hanya berlaku untuk satu divisi saja. Dalam 20 tahun terakhir, Balance Scorecard atau BSC telah dianggap sebagai sistem pengukuran kinerja efektif. Dalam dekade terakhir, BSC secara bertahap terhubung dengan tujuan manajemen strategis dan pengendalian kinerja. Namun, para ahli masih tidak pasti tentang hubungan sebab akibat antara BSC dan peningkatan tujuan atau sasaran strategis dan kinerja. Selanjutnya, jadi di sini saya akan menyebutkan contoh ukuran kinerja dari perspektif keuangan yang bisa digunakan untuk berbagai jenis perusahaan dan organisasi. Jadi contohnya itu 1. Return on Investment atau ROI, yang kedua Return on Sales, yang ketiga Return on Asset atau ROA, yang keempat laba bersih, yang kelima penjualan bersih atau net sales, yang keenam peringkat kredit atau credit rating, yang ketujuh sumbangan yang diterima atau donation received, yang kedelapan pendapatan berlangganan, yang kesembilan harga saham, dan kesepuluh profit per karyawan. Selanjutnya, perspektif
keuangan ini kebanyakan bisnis di dunia berorientasi pada perspektif keuangan seperti orientasi pada laba bersih atau net income, arus kas, dan memaksimalkan nilai pemegang saham atau shareholders value. Fakta ini menunjukkan bahwa balance sheet scorecard tidak akan lengkap tanpa mempertimbangkan profitabilitas pemegang saham. Jadi, di setiap organisasi juga membutuhkan keuangan karena untuk dapat memberikan fasilitas pelayanan, memenangkan pemilu, atau memadamkan api, tentu membutuhkan uang. Selanjutnya, meskipun organisasi-organisasi tersebut tidak berorientasi pada mencari keuntungan dalam hal membeli atau menjual produknya, tetapi tetap saja membutuhkan dan untuk mencapai tujuan mulia mereka. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa perspektif keuangan berlaku untuk setiap organisasi, tidak memandang apakah entitas tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak. Selanjutnya, perspektif pelanggan. Jadi, perspektif pelanggan atau customer merupakan pihak yang secara aktual memberikan pendapatan penjualan kepada perusahaan. Jadi dia ini memberikan pendapatan penjualannya kepada perusahaan. Nah, pada konsep balance sheet scorecard, perspektif ini dianggap penting dan krusial bagi strategi perusahaan. Jadi ini penting banget untuk strategi perusahaan dalam konsep balance sheet scorecard. Selanjutnya, pelanggan yang menyukai bisnis yang dijalankan perusahaan dan senantiasa membeli produk perusahaan merupakan kunci pendapatan penjualan di masa depan. Karena asosiasi yang langsung antara pelanggan dan penjual, maka sebagai konsekuensinya perusahaan hendaknya menjaga dan memperhatikan pelanggan sebagaimana perusahaan memperhatikan keuntungan mereka. Selanjutnya, perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik manajer maupun karyawan, untuk menciptakan produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi customer dan para pemegang saham. Dalam perspektif ini, perusahaan memfokuskan pada dua proses utama, yaitu proses inovasi dan proses operasi. Proses inovasi adalah salah satu proses yang penting, efisien, dan efektivitas, serta ketetapan waktu dari proses inovasi. Proses inovasi ini akan mendorong terjadinya efisiensi biaya. Pada proses penciptaan nilai tambah, value added bagi customer, secara grafis besar proses inovasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran terhadap proses inovasi yang bersifat penelitian terhadap penelitian dasar dan terapan. Yang kedua, pengukuran terhadap proses dan pengembangan produk. Selanjutnya, proses operasi. Proses operasi yang dilakukan oleh tiap-tiap organisasi bisnis lebih menitik beratkan pada efisiensi proses, konsisten dan ketetapan waktu barang dan jasa diberikan pada customer. Selanjutnya, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Setiap perusahaan atau organisasi mempunyai banyak hubungan dengan para stakeholder-nya, seperti pemasok, pelanggan, dan kreditur. Hubungan tersebut tidaklah bersifat statis tetapi senantiasa dinamis atau berubah seiring dengan perubahan lingkungan.
seiring dengan perubahan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, kemampuan karyawan untuk belajar, tumbuh, mengantisipasi perubahan, dan bereaksi terhadap lingkungan eksternal benar-benar penting bagi keberhasilan perusahaan. Karyawan yang termotivasi dan terlatih mengetahui apa yang terjadi dan cara mengantisipasi perubahan tersebut. Perspektif ini dalam Balanced Scorecard dinamakan dengan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Kaplan pada tahun 1996 mengungkapkan betapa pentingnya organisasi bisnis untuk terus memperhatikan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan dan meningkatkan pengetahuan karyawan. Karena dengan meningkatkan tingkat pengeluaran karyawan akan meningkatkan pula kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian ukuran ketiga, perspektif di atas dari tujuan perusahaan. Selanjutnya, 3 dimensi penting yang harus diperhatikan untuk melakukan pengukuran. Yang pertama, kemampuan karyawan. Yang kedua, kemampuan sistem informasi. Yang ketiga, motivasi. Yang pertama, kemampuan karyawan. Pengukuran terhadap kemampuan karyawan dilakukan dengan menggunakan 3 faktor. Yang pertama, pengukuran terhadap kepuasan karyawan. Yang kedua, pengukuran terhadap perputaran karyawan dalam perusahaan. Yang ketiga, pengukuran terhadap produktivitas karyawan. Selanjutnya, pengukuran sistem informasi. Apakah itu? Peningkatan kualitas karyawan dan produktivitas karyawan juga dipengaruhi oleh kemudahan akses yang diperoleh karyawan terhadap sistem informasi sehingga karyawan akan memiliki kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, motivasi. Pemberian wewenang dan pembatasan wewenang karyawan. Meskipun karyawan sudah dibekali dengan akses informasi yang begitu bagus, tetapi apabila karyawan tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan kinerjanya, maka semuanya itu akan sia-sia. Sehingga perlu dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Di sini saya akan sedikit membahas tentang implementasi balance score. Di dalam implementasi balance score ada beberapa langkah yang mesti kita perlu ketahui. Kita masuk ke langkah yang pertama. Di dalam langkah pertama, dalam mengimplementasikan balance score itu adalah tim yang telah disusun melakukan identifikasi data yang diperlukan untuk mengimplementasikan balance score. Selanjutnya, menentukan teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan proses mengkomunikasikan balance score. Implementasi dari balance score tidak bisa langsung dilakukan pada setiap unit organisasi secara bersamaan, tetapi harus dilakukan secara bertahap. Nah, selanjutnya yaitu langkah kedua. Di dalam langkah kedua itu adalah membangun skor secara menyeluruh. Pada awalnya, balance score dibuat pada tingkat organisasi yang kemudian diterjemahkan ke dalam balance score unit-unit dalam organisasi. Diterjemahkan lagi ke dalam balance score departemen. Dan yang terakhir adalah balance score tim atau individu. Pada tahapan ini, tim yang terbentuk mengkomunikasikan inisiatif, strategis, dan ukuran yang dibutuhkan untuk setiap perspektif kepada manajer dari masing-masing unit organisasi. Selanjutnya, manajer itu dari setiap unit organisasi berpartisipasi dalam menentukan ukuran dari setiap proses yang dilakukan oleh unitnya. Pada tahapan ini terjadi pertukaran informasi dari tim pusat kepada manajer unit dan sebaliknya. Langkah ketiga adalah menggunakan data skor unit untuk mengevaluasi dan peningkatan. Kita masuk ke contoh penerapan BSC. Di dalam contoh penerapan BSC atau balance score ada 2 contoh. Yang pertama ada strategi korporat dan juga ada perspektif balance score. Kita ke strategi korporat dulu ya. Apa sih strategi korporat itu? Nah, kita akan bahas di sini.
Strategi korporat itu dalam kasus asosiasi olahraga atau klub manajemen olahraga. Perspektif strategis yang paling dinomorsatukan adalah berupaya menampilkan kesuksesan atau keberhasilan dalam jangka panjang. Tujuan strategis dapat dibagi lebih lanjut atas dasar beberapa kriteria. Dapat menguji bagian-bagian dari strategi dalam kaitannya dengan jangka waktu. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kita masuk ke perspektif BSC atau perspektif balance score. Nah, perspektif BSC itu dari klub olahraga hampir sama dengan kebanyakan skor dari perusahaan pada umumnya yang menghasilkan produk atau menyediakan layanan jasa. Perspektif BSC bagi klub olahraga juga meliputi perspektif keuangan atau finansial perspektif, proses internal yang efektif dan terdefinisi dengan jelas, kebutuhan untuk melakukan pengembangan atau pengelolaan lingkungan pelanggan atau customer perspective. Selanjutnya kita akan masuk ke The Balance Score mengelola perubahan. The Balance Score ini pertama diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton dalam mengeksekusi strategi menjadi kenyataan atau turning strategi into action, menekankan pentingnya melakukan perubahan yang drastis dan mendasar menggunakan pendekatan sistem manajemen baru yang lebih dapat mengatasi hambatan dalam melakukan perubahan. Untuk itu, The Balance Score menawarkan suatu sistem manajemen bagi organisasi untuk mengimplementasikan strategi melalui suatu tahapan. Diawali dengan merumuskan kembali misi, visi, dan strategi, serta menerjemahkan dalam balance score sebagai ukuran sukses secara selaras dan fokus. Itulah konsep dari The Balance Score mengelola perubahan. Terima kasih. Konsep balancing scorecard mengukur kinerja organisasi. Menurut Kaplan dan Norton pada tahun 1990 memimpin penelitian pada beberapa perusahaan yang menggunakan metode baru pengukuran kinerja organisasi. Dari studi tersebut diyakini bahwa ukuran kinerja finansial telah tidak efektif dan tidak memberikan dampak pada kemampuan organisasi menciptakan nilai. Dan ditegaskan bahwa ukuran kinerja harus mencakup keseluruhan kegiatan organisasi yang meliputi customer issue, internal business process, employment activities, dan shareholder concrete. Kinerja finansial untuk kepentingan pemegang saham adalah hasil dari kinerja non-finansial atau kinerja organisasi, memenuhi kepentingan stakeholders yang terdiri dari pelanggan, karyawan, dan manajer proses. Untuk mengoptimalkan potensi dan kemampuan mengeksploitasi sumber daya, mengoptimalkan output. Karena itu, untuk membangun kinerja excellent, perusahaan perlu memberikan perhatian khusus pada perkembangan. Selanjutnya yaitu mengkaitkan kompensasi dengan balance scorecard. Intensif berupa kompensasi untuk para karyawan seperti bonus dapat dan mungkin harus dikaitkan dalam mengukur kinerja balance scorecard. Namun demikian, hal ini hanya dapat dilakukan jika organisasi telah berhasil menjalankan scorecard selama beberapa waktu, mungkin 1 tahun atau lebih. Para manajer harus yakin bahwa ukuran kinerja tersebut dapat diandalkan, masuk akal, dan dapat dipahami oleh pihak yang dievaluasi, dan tidak mudah dimanipulasi. Seperti yang disampaikan oleh Robert Kaplan dan David Norton, mencipta konsep balance scorecard. Kompensasi merupakan kekuatan yang begitu besar sehingga Anda harus cukup yakin bahwa Anda telah memiliki ukuran yang tepat dan data ukuran yang baik sebelum mencoba mengaitkan. Selanjutnya yaitu penggunaan balance sheet scorecard sebagai sebuah sistem manajemen strategi. Dalam perkembangan selanjutnya, balance scorecard tidak hanya
dipakai untuk mengukur kinerja organisasi saja, namun perkembangan menjadi inti sistem manajemen strategi. Lebih dari sekedar pengukuran, Balance Scorecard merupakan sistem manajemen yang memotivasi breakthrough improvement dalam semua bidang kritis seperti produk, proses, strategi, customer, dan pengembangan pasar. Ada 4 proses manajemen strategi yang mengkombinasikan tujuan jangka panjang, dana jangka pendek secara optimal yang meliputi 1. Proses translating the vision atau proses menerjemahkan visi. Kedua yaitu proses communication and linking. Yang ketiga yaitu proses business planning atau perencanaan bisnis. Yang keempat yaitu proses feedback and learning atau umpan balik dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu keunggulan Balance Sheet Scorecard dapat mengukur kinerja tradisional. 1. Merupakan konsep pengukuran yang komprehensif. Kedua, konsep yang adaptif dan responsif terhadap perubahan bisnis. Yang ketiga yaitu fokus terhadap goal menyeluruh perusahaan. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.